Dan selanjutnya, teman-teman, tadi kita sudah punya beberapa speaker, mayoritas cowok-cowok ya. Nah, saatnya sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan para Sri Kandi dari dunia tech. Tapi kali ini di sesi yang berjudul Women in Tech, How They Work Together in Website Content, saya nggak akan sendirian, akan ada Mbak Anggina Kansa yang akan membantu untuk menjadi moderator di sesi ini. Panelis kita ada 3, cewek-cewek kece, mulai dari Mbak Della Medina dari Zalora, ada Mbak Avita Putri dari Link Aja, dan Mbak Dewi Sutrisno dari tiket.com. Mungkin aku mau cek dulu nih. Mbak Angginanya sudah bergabung? Halo Stephanie. Hai Mbak Anggina. Selamat siang. Baik, kita ketemu lagi di acara Exobyte. Betul Mbak, kita ketemunya via layar dulu, nanti kapan-kapan kalau sudah situasi sudah lebih kondusif, kita bisa kopdar ya Mbak ya, kopdar. Siap. Oke Mbak Anggina, aku mau minta bantuannya untuk di lead untuk sesi selanjutnya. Waktunya nanti sampai di jam 2 siang, kita langsung sambung dengan Q&A setelah itu dibantu sama Mbak Anggina. Silakan Mbak Anggi. Ya. Terima kasih Mas Stephanie dan juga selamat siang dan selamat datang. Kalau misalnya untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di Indonesia Website Awards X Web Developer Talk 2020 yang diselenggarakan oleh Exobyte Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Stephanie sebelumnya, bahwa hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir 3 Sri Kandi Tech Writers dari company-company tech yang mungkin udah nggak asing lagi sebelumnya. Kalau teman-teman tahu Zalora, Link Aja, dan juga tiket.com, nah ini adalah 3 writers kunci dari tech companies ini. Yaitu ada Mbak Della Medina sebagai Senior Content Writer dari Zalora Group. Selamat siang Mbak Della. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Dan juga ada Mbak Avita Putri sebagai UX Writer dari Link Aja. Selamat siang Mbak Avita. Halo, siang. Dan juga yang terakhir ada Mbak Dewi Sutrisno sebagai Copywriter dari tiket.com. Halo. Oke, semuanya sudah hadir dan koneksinya stabil ya. Semoga dalam 30 menit ke depan conversation kita lancar dan teman-teman semua yang hari ini sudah hadir bisa mendapatkan insight dan ilmu dari 3 Sri Kandi Tech Companies di Indonesia. Oke, jadi yang sudah dijelaskan sama Kak Stephanie juga bahwa hari ini topik yang akan kami bicarakan yaitu mengenai Women in Tech, How They Work Together in Website Content. Kalau tadi sebelumnya kita sudah mendengar beberapa presentasi dari web developers, sekarang kita akan mendengarkan beberapa insights dan juga mungkin journey karir para wanita-wanita perempuan-perempuan ini di tech industry sebagai writer. Karena mungkin kalau kita ngomongin website, hanya terpaku dengan developing dari website tersebut, cara membuat kode, atau mungkin menuliskan secara desain atau konten-konten yang ada. Tapi sebenarnya inti utamanya adalah penulisan dan juga cara bicara yang bisa menjadikan tema atau kunci brand identity dari perusahaan tersebut. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada background check terlebih dahulu dari speakers kita hari ini, dimulai dari Mbak Della. Jadi kalau Mbak Della nanti sudah saya ucapkan, tolong dibantu ya, benar apa enggaknya ya. Oke, jadi Mbak Della ini sudah bekerja di Zalora Group sebagai Senior Content Writer dari tahun 2018 di bulan September hingga saat ini selama 2 tahun, dan juga sebelumnya sudah bekerja di Sociala dan Crave sebagai freelance writer selama 1 tahun 9 bulan dan 2 tahun 5 bulan. Dan Mbak Della ini merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM dengan jurusan English Literature atau sastra Inggris. Betul ya Mbak Della? Ya, betul. Oke, sekarang proceed ke Mbak Avita Putri sebagai UX Writer di Link Aja yang merupakan layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi, di mana Mbak Avita Putri ini sudah bekerja di Link Aja dari Juli 2019 hingga saat ini, yaitu 1 tahun 9 bulan, dan sebelumnya sudah pernah bekerja di Cashback sebagai Social Media Specialist dan Zomato sebagai Content Associate.
Dan Mbak Afita Putri ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dengan jurusan Sastra Prancis. Betul, Mbak Afita? Betul. Oke, thank you. Dan terakhir, last but not least, ada Mbak Dewi Sutrisno sebagai copywriter dari tiket.com, yaitu merupakan satu aplikasi yang menyediakan semua kebutuhan bepergian seperti hotel, tiket penginapan, sewa kendaraan, Dewi ini merupakan lulusan dari London School of Public Relations atau LSPR dengan jurusan communication atau komunikasi. Betul, Mbak Dewi? Betul banget. Oke, siap. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar 3 role atau 3 pekerjaan ini, mungkin baru tenar tuh 4-5 tahun kebelakangan ini. Karena banyaknya berdiri startup, banyaknya juga bisnis model yang berpindah haluan dari offline ke online. Jadi banyak banget copywriter, UX writer, dan juga content writer yang menjadi on demand. Nah sebenarnya kan kalau sama-sama penulis ya, sama-sama writer. Tapi apakah ini atau malahan pertanyaan yang pertama untuk Mbak Vita, bisa dijelaskan apa sih desk atau tanggung jawab inti dari seorang UX writer? Dan mungkin bisa juga menceritakan pengalaman Anda sebagai UX writer di Oke. UX writer sendiri tuh emang sebetulnya mungkin role-nya masih cukup baru ya. Misal belum banyak orang yang tahu soal UX writer, terus juga baru banget hits lah kasarannya sekarang ini semenjak banyaknya aplikasi-aplikasi atau produk digital di Indonesia lebih tepatnya. UX writer sendiri itu tuh sebetulnya penulis, betul, sama-sama penulis, tapi emang untuk spesifik untuk produk digital seperti aplikasi atau website. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuan penulisannya itu di sini adalah untuk mengarahkan atau membantu user untuk mencapai tujuannya saat menggunakan produk digital gitu. Contoh gampangnya itu misalnya ada user link aja, yang pakai aplikasi link aja nih untuk beli pulsa gitu. Nah, UX writer di sini itu harus memastikan user ini tuh berhasil beli pulsa melalui tulisan kayak gitu. Jadi kita tuh ngebantuin user nih untuk mencapai tujuannya, itu beli pulsa melalui tulisan-tulisan yang kita produce kayak gitu. Oke. Nah, biasanya UX writer ini kan punya gandengannya nih, yaitu UI atau user interface dan juga user experience. Apakah UI UX ini dalam satu divisi atau memang dipisahkan, Kak Afita? Seringnya sih yang aku tahu digabung ya. Jadi kita satu kesatuan namanya namanya grup product designers. Itu ada UI UX designers, ada researcher, ada juga UX writer kayak gitu. Jadi betul banget kita emang kerjanya harus collaborate. Kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa tuh UX writer kerjain kerjaan sendiri, pasti harus nempel sama designers dan juga researcher kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Vita. Nah, sekarang berikutnya ke Kak Dela. Boleh juga nggak diceritain mengenai job desk atau tanggung jawab inti dari content writer, khususnya di Zalora Group? Oke, kalau misalnya sebenarnya kalau main job dari content writer itu sendiri adalah untuk providing information gitu. Nah, kalau di Zalora kita terbagi menjadi 2. Ada bagian content writer dan ada bagian SEO writer. Nah, kalau misalnya SEO writer di Zalora sendiri dia masuk ke marketing. Tapi kalau misalnya content writer dia masuk ke di bagian production gitu. Jadi kita dibagi jadi 2 sih kalau misalnya di Zalora gitu. Nah, masing-masing punya job yang berbeda sih. Kalau misalnya SEO writer biasanya mereka taking care tentang artikel-artikelnya gitu. Terus tapi kalau misalnya content writer di bagian production, mereka akan bertanggung jawab untuk tulisan-tulisan atau deskripsi-deskripsi produk yang live di Zalora Indonesia itu sih.
Oke, terima kasih Kak. Nah sekarang kalau ke Kak Dewi, apa job desk atau tanggung jawab inti dari copywriter, khususnya di tiket.com? Oke, kalau ngomongin copywriter, sebenarnya dulu aku ceritain background aku dulu sebelum di Tiket. Sebenarnya aku pernah kerja di agensi juga kan, di Ogilvy namanya. Terus waktu di agensi itu emang dibagi dua nih antara copywriter untuk digital, itu beda sendiri, kayak misalnya untuk ngurusin sosmed. Terus ada copywriter emang ngurusin untuk ATL sama BTL. Itu yang kayak misalnya kita ngeliat iklan-iklan yang udah lama banget, kayak misalnya ada TV, ada billboard, terus ada banner, ada flyer, itu yang nulis copywriter. Nah, sedangkan kalau di tiket.com itu digabung jadi satu. Jadi kayak misalnya ada yang nulis sosmed sama ATL BTL itu juga tetap di tim aku gitu. Nah, sebenarnya copywriter sama-sama penulis juga, sama kayak UX writer dan content writer, tapi bedanya dia punya ciri khas tulisan yang emang pendek dan ngebantu sebuah company untuk berbicara sama target audience. Jadi ibaratnya copywriter itu adalah jembatannya dari sebuah brand ke target audience gitu. Jadi emang cakupan untuk channel-channel copywriter juga lumayan banyak banget, lumayan lebar. Ada buat ngurusin sosmed juga, terus billboard, ada TVC, ada radio, atau bahkan iklan-iklan yang kayak misalnya teman-teman suka ngedengerin Spotify yang nggak berbayar, itu ada iklan, itu juga yang bikin copywriter gitu. Jadi emang copywriter mungkin bisa lebih banyak channelnya untuk dieksplor lagi. Gitu. Oke, baik. Berarti memang copywriter itu bisa dikelompokkan sebagai creative writer juga ya, Kak Dewi ya? Ada apa ya, kalau creative writing itu kan bisa nulis tulisan-tulisan kayak fiksi atau non-fiksi. Nah, itu juga copywriter juga kayak gitu. Kadang bikin skrip, kayak gitu sih. Oke, baik. Nah, ini juga sebenarnya nyambung sama pertanyaan saya berikutnya, karena tadi Kak Dewi juga sudah menjawab medium yang digunakan sebagai copywriter adalah mungkin ATL, BTL, ataupun juga beberapa online platform seperti Spotify dan sebagainya. Kalau misalnya untuk Kak Dela dan Kak Vita nih apa? Di mana medium yang digunakan untuk pekerjaan sebagai content writer dan juga UX writer? Apakah UX writer ini harus berhubungan dengan aplikasi atau website, atau bisa juga dikerjakan untuk bidang lainnya, atau bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari Kak Dela dulu. Kalau dari content writer itu sendiri biasanya sih medianya dia pakainya untuk website sih. Jadi kebanyakan memang di website kita kayak misalnya di blognya juga bisa gitu. Terus di website dan di produk sebenarnya gitu. Kalau produk-produk paling masuknya kayak produk deskripsi kayak gitu sih. Kalau untuk content writer sebenarnya mungkin sedikit lebih sempit dibandingkan dengan copy kalau tadi Kak Dewi jelasin gitu sih. Karena kita juga biasanya kalau konten tuh biasanya long form gitu, jadi lebih harus space-nya tuh harus yang lebih gede gitu, lebih panjang gitu sih, kayak artikel gitu-gitu. Jadi website sih yang paling ini gitu. Sama sih, kalau UX writer juga sebetulnya lebih spesifik, nggak seluas copywriter tadi juga. Jadi kita biasa mainnya emang hanya di produk digital, yaitu aplikasi sama website gitu. Jadi kalau misalnya emang mau lihat-lihat hasil tulisan dari UX writer, mainnya emang harus ke website atau nggak ke aplikasi sih. Gitu. Oke, baik. Nah, tadi juga Kak Dela sempat menjelaskan mengenai native ads dan juga SEO writer. Karena kan ini sebenarnya juga merupakan satu tanggung jawab dari content writer juga kan. Mungkin bisa diceritakan juga apa sih native ads dan SEO writer untuk para 101 lesson gitu, atau mungkin orang-orang yang sangat awam dengan bidang tech.
Oke, kalau misalnya di bagian native ads, jadi sebenarnya kalau misalnya dari tulisan content writer itu sendiri kan tadi aku sempat jelasin di awal bahwa tujuan utamanya adalah untuk providing information, tapi kadang-kadang juga untuk berkolaborasi untuk making sales gitu. Nah, gimana si content writing yang making sale itu adalah salah satu contohnya adalah native ads. Nah, di native ad ini biasanya tuh artikel-artikel yang memang dia berupa tips and trick gitu. Lalu di dalamnya kita selip-selipin jualan-jualannya gitu. Jadi kalau native ads adalah bisa disebutnya sih kayak soft selling ya. Jadi kasih perhatian dulu sama audiensnya butuh apa gitu. Tapi nanti di akhir kita kasih racunnya gitu, kita kasih produknya gitu. Nah, terus kalau misalnya SEO writing, ini sih lebih teknikal lagi ya, karena tapi secara general gitu, SEO itu adalah cara-cara yang dipakai oleh content writer, khususnya adalah SEO writer, untuk dia memaksimalkan bagaimana supaya tulisan-tulisannya, misalnya artikel gitu, bisa ditemukan dengan mudah di di mesin pencarian gitu. Jadi itu kayak ada lagi teknik misalnya, oh meta description-nya harus kayak gini, oh judulnya harus dimasukin kayak gini. Jadi sebenarnya kalau membahas tentang SEO itu sendiri itu pasti kayak banyak teknik-tekniknya gitu sih. Tapi secara general adalah untuk mengoptimalkan konten aja di mesin pencarian gitu. Oke, baik-baik. Nah, ada juga pertanyaan dari audiens, dan untuk teman-teman semua yang mau nanya, bisa banget langsung tulis aja di Q&A button di sebelahnya record. Tapi pertanyaan pertamanya dari Neng Cucu, bahwa untuk pemula yang ingin menjadi UX writer atau content writer, skill apa aja atau apa aja yang harus dipelajari? Karena memang ini juga merupakan pertanyaan aku sih. Karena UX writer ini kan sebuah pekerjaan yang baru di-establish di bidang tech companies, maupun dari insurtech, edutech, atau fintech, pasti mempunyai UX writer dan juga content writer. Nah, skill apa aja sih yang perlu dipelajari mungkin ketika kuliah atau mengambil short course, seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Afita dulu. Oke. Kalau dari kuliah sih, sebetulnya background aku emang literatur, tadi kan udah sempat di-mention ya, tapi banyak banget yang bisa dipelajari dari luar lah gitu, dari selain kuliah. Contohnya dari short course, atau baca-baca artikel, atau cek-cek dari aplikasi-aplikasi serupa misalnya, atau kalian pengen belajar jadi writer gitu. Coba aja kalian kulik nih suatu aplikasi yang kalian suka, kira-kira ada nggak sih dari sisi tulisannya yang bisa di-enhance, atau dari sisi journey-nya yang kira-kira bisa dibikin lebih baik dengan mengenhance tulisannya gitu misalnya. Jadi mungkin banyak-banyakin exercise, baca-baca, atau ya ikut-ikut webinar kayak gini, dengar-dengarin orang sharing, kira-kira tuh apa sih yang dikerjain, kira-kira bisa latihannya tuh gimana sih, kayak gitu-gitu sih. Oke, baik. Dan kalau Kak Dela mungkin mau menambahkan? Oke, jadi tadi sempat di-mention juga sih kalau misalnya kita memang harus harus banyak latihan gitu untuk menulis itu sendiri, karena memang kan seorang content writer atau UX writer atau bahkan copywriter kerjanya adalah dengan tulisan gitu ya. Setiap hari itu bergelut dengan tulisan, dengan laptop, dengan jari-jari gitu. Makanya skill dari writing-nya itu harus selalu diasah terus. Nah, banyak sih sebenarnya cara-cara untuk kita mengasah tulisan kita sendiri gitu. Misalnya tadi dengan coba cari artikelnya dulu kayak apa gitu. Terus nanti misalnya bisa lewat sosial medianya juga, bisa memanfaatkan sosial media untuk latihan kayak gitu. Terus mungkin untuk tambahannya adalah kalau dari content writing itu the ability to get fokus aja sih. Jadi kita harus belajar gimana caranya menyampaikan sesuatu dengan fokus, jangan sampai orang-orang saat membaca konten yang telah kita buat tuh bingung gitu. Kayak arahnya tuh kemana nih konten ini. Jadi sebaiknya sih latihan untuk komitmen, untuk fokus gitu. Itu sih yang gini. Oke, baik. Berarti memang untuk Neng Cucu, jawabannya adalah sering-sering latihan menulis, dan juga mungkin juga bisa
mengembangkan kosakata atau keyword-keyword penting dari bisnis modelnya, dan juga sering-sering ikut webinar seperti Exabytes ini. Ya, oke. Dan pertanyaan berikutnya adalah dari Saiful Haq Faruqi. Tips dong Kak untuk copywriter agar terhindar dari plagiarisme. Terima kasih. Dan ini berarti untuk Kak Dewi. Bisa dibantu jawab, Pak? Silakan. Caranya untuk menghindari plagiat itu satu, menurutku emang harus benar-benar bikin karakteristik buat tulisan, karena emang salah satu fungsinya copywriter itu emang jadi punya buat karakteristik dari sebuah brand, dan itu emang masuk ke dalam tone of voice dari brand itu sendiri atau personality dari brand itu sendiri kan. Gimana caranya bikin biar enggak ada yang plagiat, yaitu satu, bikin karakteristik, terus juga rajin-rajin riset buat tahu sebenarnya target audience dari brand dan tone of voice yang kita buat itu sama atau enggak gitu. Karena kadang apa yang udah menurut kita benar ternyata di lapangannya tuh salah gitu. Jadi itu biar biar sama, biar sejalan sama visi misinya dari brand juga, dan emang harus disebarluaskan ke sosial media juga kalau sebenarnya ini loh karakteristik dari brand A, dari company B gitu. Jadi emang biar orang-orang itu tahu juga kalau oh ternyata emang brand A ini cara bicara itu kayak gini gitu. Jadi emang udah orang-orang udah paham, udah ke brainwash juga kalau brand A ini tuh punya karakteristik yang kayak gini gitu. Jadi biar orang-orang yang menilai aja kalau oh ternyata yang ini tuh ngikutin yang ini gitu. Jadi menurut aku sebenarnya untuk ngikutin tuh sebenarnya apa ya? Mungkin orang juga mikir kalau oh gue punya gue terinspirasi dari brand ini nih buat bikin campaign ini gitu. Jadi emang yang kayak gitu tuh emang udah sering banget terjadi. Bukannya aku bilang ini tuh normal ya untuk melakukan plagiat, enggak, tapi gimana caranya kita bikin pengumuman aja ke orang secara enggak langsung kalau ini tuh kita duluan yang bikin loh kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk ditiru itu mungkin orang punya inspirasi tersendiri, terus mereka juga bikin inovasinya juga. Yang salah kan emang bener-bener niru, plek-plekan niru gitu, bukan caranya dia emang terinspirasi terus dia nggak bikin inovasi kan gitu. Jadi emang harus punya karakteristik, dan gimana caranya karakteristik itu dikenal sama orang lain, dan itu bisa jadi bisa jadi nge-trigger orang untuk bikin inovasi yang baru gitu. Jadi emang lo harus punya karakteristik lo sendiri. Jadi gimana pun caranya, gimana orang mau niru pun ya lo tetap lo yang pertama yang bikin, bukan lo yang niru. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi, dan juga untuk Saiful. Berarti tadi ada 3 kunci utama ya. Pertama, harus set tone of voice dari brand tersebut. Lalu kedua, banyak-banyak research mengenai brand kompetitor ataupun juga brand kamu sendiri. Dan yang ketiga adalah mempunyai karakteristik atau brand identity yang kuat, sehingga tim kamu nggak hanya copywriter aja, tapi mungkin marketing ataupun juga nanti sales dan divisi-divisi lain bisa dengan mudahnya mentranslate maksud dari bisnis model kamu. Semoga terjawab ya, Saiful, dan terima kasih juga Kak Dewi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, karena 3 pekerjaan ini sangat lekat dan juga on demand dari tech companies, apakah diperlukan background teknologi atau computer science untuk mengerti cara penulisan dari pekerjaan ini? Mungkin dari Kak Vita sebagai UX writer, apakah kita harus mengerti dari sisi coding ataupun desain ataupun Adobe Photoshop dan sebagainya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Vita dulu. Oke. Kalau aku sendiri sih sebetulnya nggak ada background sama sekali di semua itu, coding, desain, dan lain-lain. Tapi mungkin ada baiknya kalau misalnya kita bisa berempati kali ya
dari sisi desain, dari perspektif teknikal juga gitu. Misalnya kalau misalnya nanti ada request untuk buat wording tapi dari sisi teknikalnya ada blocker, kita harus bisa cari cara gimana caranya pesan yang kita sampaikan ke user itu tetap tersampaikan walaupun ada halangan dari sisi teknikal kayak gitu. Atau dari sisi desain juga mungkin bukan memahami teknikal atau desainnya sih ya, lebih ke terus memahami soal si UX itu sendiri, karena UX itu ya kuncian dari UX writer kan. Kita harus lebih paham ke perspektif usernya juga gitu. Jadi kalau misalnya kita udah paham cara membuat UX yang baik dan benar, itu udah jauh dari cukup sih gitu. Kayak empati ke user dan bisa menempatkan diri lah gitu sebagai UX writer tuh kita harus bisa fleksibel juga ngelihat dari perspektif banyak tim, karena lagi-lagi tadi aku udah sempat omong juga, UX writer itu tuh sifatnya collaborating gitu. Kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi mungkin nggak memahami banget apa yang mereka kerjakan, tapi kita harus tahu gimana cara menanggulangi kalau misalnya ada masalah dari sisi mereka, tuh sebagai UX writer gimana sih caranya biar tetap apa yang mau kita sampaikan tetap tersampaikan. Lebih ke situ sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Vita. Mungkin Kak Dewi dan Kak Dela mau menambahkan? Dari Kak Dewi dulu mungkin. Oke, aku tambahin mungkin gini ya. Sebenarnya aku juga sama kayak Kak Avita, aku nggak ada background untuk paham coding-coding gitu kan. Karena sebenarnya copywriter itu adalah seorang yang mewakilin brand untuk bicara ke target audience. Jadi mungkin aku selalu bilang kalau seandainya copywriter tuh emang harus benar-benar tahu nih dia mau sama siapa sih, mau bicara sama siapa, terus juga channel-channelnya itu kan banyak ya buat dia naruh tulisan itu kan. Itu juga harus tahu channelnya itu di mana. Jadi mungkin nggak harus punya background yang paham coding, karena emang kalau di copywriter sendiri itu yang penting ngobrol beneran sama si target audience itu siapa, terus paham sama tone of voice-nya si brand itu kayak gimana. Itu dari copywriter bukan cuma tahu doang, tapi copywriter juga yang menciptakan tone of voice dari sebuah brand untuk bicara langsung sama target audience berdasarkan ditentuin juga channel-channelnya itu kayak gimana. Kayak misalnya dia mau ngomong di billboard, nggak mungkin dong kita bikin tulisan yang super panjang banget gitu, nggak mungkin. Karena orang lewat billboard itu paling cuma 3 detik, 4 detik, itu juga kalau jalannya lancar. Kalau macet, oke lah bisa 6 detik atau 8 detik, tapi nggak semua orang ngebaca tulisan panjang yang muncul di billboard kayak gitu. Jadi mungkin nggak harus punya background yang tentang paham banget sama coding-coding, tapi copywriter harus paham sama siapa nih orang bicaranya, dari umurnya berapa, terus background orang ini tuh tinggalnya di mana, dia sukanya apa, dia kalau nonton itu nonton apa aja gitu. Jadi nggak harus paham, tapi pahamnya itu lebih ke kenal sama target audiensnya. Oke. Berarti research is key ya untuk ketiga pekerjaan ini. Dan untuk Kak Dela mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Miftahul Arifin, bagaimana cara menjadi content writer yang baik dari segi SEO? Ya, apakah ada sumber referensi yang bisa dipelajari? Kalau misalnya dari dari bagaimana jadi a good SEO writer gitu ya. Jadi memang kita harus pertama kalau misalnya content writer yang membuat tulisan-tulisan misalnya creative writer gitu, tulisan-tulisan yang kreatif, memang itu tidak terlalu harus tahu tentang misalnya sistemnya tentang kayak misalnya mereka harus tahu tentang CMS-nya doang. Tapi kalau misalnya dari bagian SEO writer, banyak hal yang harus dipelajari sih. Jadi kalau menurut aku, seorang SEO writer dia harus willing to learn tentang memang sistem-sistem yang dipakai gitu, misalnya kayak keyword research gitu, terus juga ada kalau misalnya SEO trackernya kayak gitu sih. Jadi harus diikutin sih. Dan a good SEO writer juga dia tetap menulis untuk manusia sih. Jadi kadang dari SEO writer itu tuh lupa sisi kalau misalnya kita harus berbicara atau kita menyampaikan sesuatu untuk manusia kan. Tapi dengan adanya kalau SEO writer harus gini gitu, mereka tuh kadang lupa. Jadi mereka kayak nulis untuk mesin di mana kayak
ada pengulangan kata berulang kali gitu ya, akhirnya bikin gak nyaman si penggunanya. Jadi a good SEO writer menurut aku adalah seseorang yang memang dia pakai sistemnya si SEO itu, tapi dia tetap menulis untuk human gitu sih. Oke, baik. Berarti memang empati dan juga consumer behavior dari suatu brand memang harus banget didalami agar writer-writer yang berada di belakang layar ini bisa memberikan penulisan yang paling baik untuk brand tersebut. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, karena waktu kita sudah mau habis. Mungkin bisa kasih tips and trick untuk menjadi copywriter, content writer, dan juga UX writer yang baik untuk suatu perusahaan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Dewi dulu. Tips and triknya karena pengen jadi copywriter itu pasti rajin nulis, latihan terus, karena emang sebenarnya dulu waktu aku kuliah dapet sih mata kuliah tentang copywriting, tapi itu tuh enggak bisa ngasih minum kehausan aku tentang copywriting gitu. Jadi ikut magang sampai berkali-kali. Terus karena waktu magang tuh juga ngerasain gimana sih caranya jadi copywriter. Terus juga megang brand yang emang benar-benar brand gitu, bukan cuma brief bohongan doang gitu kan. Rajin nulis, terus menguasai juga channel-channel bukan cuma di sosmed. Oke, kalau sosmed pun kayak misalnya Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, oke, mereka sama-sama sosial media, tapi cara bicaranya orang-orang yang menggunakan sosmed itu juga beda-beda. Kayak misalnya di Twitter mereka lebih receh daripada di Instagram. Terus apalagi di LinkedIn itu bahasanya nggak bisa kan yang jokes terus-terusan, karena LinkedIn lebih ke profesional kayak gitu. Jadi meskipun sama-sama sosial media, tapi karakteristik orang-orang yang menikmatinya atau yang make sosial media itu juga beda-beda gitu. Terus rajin riset, terus rajin aku sih jarang baca tentang teori-teori tentang copywriting gitu, tapi lebih suka ngeliat yang namanya, aku sebagai copywriter tentunya bikin iklan dong buat company gitu. Nggak mungkin aku nggak pernah nonton iklan gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen jadi copywriter, sering lihat iklan-iklan yang disukain sama masyarakat. Kayak misalnya orang Indonesia tuh menurut peneliti, mereka lebih suka iklan-iklan yang emang terjadi di kehidupan sehari-hari. Makanya orang-orang lebih suka ngelihat iklan Thailand yang sedih-sedih, yang emotional touch. Kemudian baru mereka lebih suka humor kayak gitu. Terus sering dengerin iklan radio juga, karena emang copywriter bukan cuma ngelihat bikin iklan yang sesuai visual doang, ada videonya, ada suara, tapi juga yang nggak ada visualnya. Itu juga termasuk radio atau Spotify. Kayak gitu sih. Dan emang sering ngobrol sama orang juga, sama keluarga, sama teman-teman, itu bukan cuma buat ngobrol doang, tapi juga masuk ke insights kita sebagai copywriter, gimana caranya narik perhatian orang lain, narik perhatian target audience juga. Jadi jangan ngerasa sombong kalau seandainya tulisan gue udah bagus banget nih, udah lucu banget nih, udah keren banget, udah bikin orang nangis, tapi ternyata nggak sesuai dan nggak dimengerti, dan target audiens tuh nggak ngerti sama apa yang kita tulis. Itu menurut aku udah sebuah kegagalan dari copywriter sih. Oke, baik. Kalau Kak Dela? Oke, kalau tadi sih sebenarnya Dewi sudah sudah mewakilkan, cuman mungkin aku mau menambahkan juga kalau misalnya salah satu tipsnya itu adalah kita harus belajar untuk trendy gitu, karena kita kan juga berbicara dengan audiens kita harus tahu apa yang mereka suka, kita harus tahu mereka tuh lagi bahas apa sih, mereka tuh lagi butuh apa, mereka tuh kayak lagi mencari jawaban dari masalah apa gitu. Jadi kita harus benar-benar trendy, terus juga kita harus peka gitu, dan juga mungkin tadi jelaskan juga sih kalau misalnya harus social media savvy, tapi juga harus dipilih-pilih dan kita mempelajari dari social media tuh tone-nya masing-masing gitu sih. Tipsnya itu sih kalau dari content writing gitu paling Anggi. Oke, ya baik, terima kasih. Dan Kak Vita mungkin mau menambahkan sedikit
sepatah dua kata. Mungkin agak beda dikit ya sama content writer dan copywriter. Kalau UX writer sendiri, tips yang menurut aku sangat useful itu adalah selalu baca out loud apa yang kalian tulis untuk aplikasi atau website. Karena itu kan yang akan dibaca sama user kalian nih. Jadi kalian harus pastiin bahwa kalau user baca tuh apa sih emosi yang mereka dapatkan gitu. Terus kayak kira-kira tone-nya udah bener belum ya? Atau ini terlalu galak nggak ya? Kayak gitu misalnya. Jadi selalu baca ulang apa yang kalian tulis. Terus juga bener tadi kayak udah sempat di-mention sama Kak Dewi juga, selalu tahu user kalian tuh siapa gitu. Di setiap aplikasi, setiap website itu pasti usernya beda-beda. Kalian harus bisa berbicara ke mereka sebagaimana mereka tuh pengen mendengar apa yang kalian bicarakan gitu. Jadi kayak jangan sampai ini kalian bikin aplikasi untuk anak muda tapi kok kata-katanya formal, kaku, baku dan gak seru gitu sih gitu kan. Jadi jangan sampai salah juga. Terus apalagi ya? Sering-sering ini juga sih lihat-lihat juga di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Kayak sekarang tuh udah mulai nyeleneh bahasanya atau kayak gimana. Jadi untuk masukan juga buat kalian biar kalian bisa tahu oke sekarang kayaknya nih user-user lagi sukanya bahasanya kayak gini nih kalau mereka lihat di aplikasi-aplikasi kayak gitu. Oke, baik. Jadi kalau bisa dirangkum dari 3 speaker hari ini, memang kinerja dari para writers dalam membuat website konten itu sangat perlu yang namanya pertama research secara mendalam untuk brand identity-nya, kedua menemukan karakteristik dari brand tersebut, dan yang ketiga adalah mengikuti tren ataupun menemukan medium paling tepat untuk bisa menyuarakan tone of voice atau strategic position dari brand tersebut. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi webinar kali ini, terima kasih banyak, dan tadilah kita sudah mendengar banyak banget insight dan juga ilmu secara journey dari menjadi UX writer, menjadi content writer, dan juga menjadi copywriter. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab, mungkin bisa mengikuti webinar dari Exabytes berikutnya, karena Exabytes akan mempunyai banyak banget webinar, khususnya mengenai SEO, ataupun nanti ada marketing fest, ataupun ada e-commerce fest, dan sebagainya. Karena pasti seru banget, dan semoga speaker-speaker kita hari ini juga bisa mengikuti sesi webinar Exabytes yang lainnya. Oke, mungkin dari saya cukup sampai sini, dan semoga pertanyaan-pertanyaan berikut sudah bisa dijawab secara jelas oleh para speaker dan juga saya sebagai moderator, dan juga untuk Kak Stephanie sebagai MC, saya kembalikan lagi kepada Anda. Oke, terima kasih banyak Mbak Andi, dan juga kepada para panelis kita, Mbak Della, Mbak Vita, dan Mbak Dewi. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, mudah-mudahan teman-teman IRISI semuanya bisa terinspirasi. Stay healthy untuk semuanya ya. Terima kasih, stay healthy juga untuk Mbak Dewi, Mbak Della, dan Kak Vita. Thank you semuanya. Bye, sampai ketemu lagi. Baik, kalau tadi kita sudah menyaksikan dan mengumumkan para pemenang dari Side of Demand personal dan komersial kategori. Nggak lengkap rasanya kalau kita belum umumin yang satu ini. Habis ini kita akan punya Side of Demand Awards untuk e-commerce kategori. Dan inilah pemenang Side of Demand e-commerce kategori yang pertama di bulan Januari, ada N45XCOR.id dari Koiro Rizal. Selanjutnya ada Bropulsa.com di bulan Februari by Mas Tekno Digital Media. Selanjutnya di bulan Maret kita punya Talenta.co yang didesain oleh Irman Suharno. Dan masih untuk kategori e-commerce site of demand, bulan April kita punya mariberkarya.com, desain by Mari Berkarya. Di bulan Mei kita punya bisabayar.id, desain by Muhammad Syaiku, desain by Bisa Bayar ya ini ya, benar ya? Oke, maaf ya teman-teman. Bisabayar.id, desain by Muhammad Syaiku Al-Mawidzi. Selanjutnya di bulan Juni, kita punya karimunjawa.com didesain oleh Teguh. Di bulan Juli, di Side of Demand kategori e-commerce, kita punya suryadigitalmarketing.co.id didesain dari Tri Suryo Hari Asmoro.
Masuk ke bulan Agustus alias bulan Agustus, kita punya gyms.id, didesain oleh Victor Jimmy Chandra. Selanjutnya di bulan September kita punya indoliterasi.com, desain by Ardi Purnawijaya. Kemudian untuk kategori e-commerce side of the month November kita punya halocantik.net, desain by Yogi Darmansyah. And last but not least, side of the month e-commerce kategori di bulan Desember dimenangkan oleh ourcaldo.co.id, desain by Aldo Dwi Christian. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang side of the month kategori e-commerce. Hadiahnya adalah trofi, e-certificate, dan juga produk voucher dari Exabyte senilai 5 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang. Hadiah ini dipersembahkan sekali lagi oleh Exabyte selaku organizer dari Indonesia Website Awards and Web Dev Talk tahun ini. Kemudian juga ada Next selaku Platinum Partner kita, dan juga ada Pandi selaku Gold Partner, dan tentunya ada Communication Partner kita juga, yakni Campuspedia. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh sponsor, dan juga selamat sekali lagi buat pemenang. Jangan kemana-mana karena kita masih ada 2 kategori lagi yang nanti akan kita umumkan mendekati akhir acara. Tapi sebelum itu, saya punya 1 speaker lagi nih. Speaker kita yang kali ini adalah dari Hacktiv 8, yakni The First Coding Bootcamp in Indonesia. Jadi, Hacktiv 8 ini menyediakan 12 minggu full stack JavaScript coding program untuk teman-teman yang tadi mungkin banyak banget yang baru-baru belajar nih di dunia coding, Kak. Saya baru buka-buka nih. Nah, ini kalian bisa banget untuk ngikutin sesi ini, dan nanti mungkin kalian bisa kontak pembicaranya langsung untuk tahu info lebih lanjutnya. Nah, apa aja yang akan di-share soal progressive web application? Yuk kita langsung dengerin aja dari speaker kita berikut ini. Thank you Mbak Stefani sebagai MC atas kesempatannya. Saya Arizal Rahmat Kurniawan. Ya, halo Mas Arizal, apa kabar Mas? Sehat-sehat Mbak, alhamdulillah. Oke, siap Mas. Ini waktunya sekitar setengah jam ke depan Mas, boleh dipandu. Nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk Mas Arizal, tadi kayaknya di pembicara yang sebelumnya juga banyak yang nanya nih Mas, saya baru-baru belajar nih, gimana nih Kak caranya? Nah, mungkin bisa tanya lagi di sesinya Mas Arizal ini, drop aja pertanyaannya di kolom Q&A. Oke Mas Arizal, saya serahkan ke Mas Arizal. Silakan Mas. Oke, thank you Mbak Stefani. Terima kasih Mas. Saya share. Nah, oke teman-teman, rekan-rekan semua, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan membawakan materi tentang progressive web application ya. Nah, sekarang saya mau throwback sedikit cerita awalnya progressive web application ini tercipta tuh kenapa. Jadi pada saat mobile apps itu muncul memasuki pasaran atau smartphone itu mulai memasuki pasaran di bulan Juni di 2007, smartphone itu membawa fitur-fitur baru yang sebelumnya tidak tersedia pada website seperti offline mode, ada push notification, ada GPS, kamera, dan lain-lain masih banyak ya. Terus juga pada saat itu developer website ini tidak memiliki akses untuk mendukung untuk tools-tools tersebut untuk mendukung websitenya. Lalu pada tahun 2017 platform web sudah mencapai titik di mana developer dapat memanfaatkan inbound feature untuk mendukung website mereka. Jadi developer mulai bisa memanfaatkan fitur-fitur yang mirip seperti mobile apps pada umumnya. Jadi arsitektur pengembangan website ini kita sebut dengan nama PWA atau Progressive Web Application. Nah, jadi PWA itu sendiri adalah sebuah website yang bisa mendeliver UI dan UX yang sama seperti native apps. Kenapa dia bisa disebut mendeliver UI dan UX yang sama seperti native? Karena di PWA ini sudah memiliki fitur-fitur seperti offline mode, GPS, push notification, dan lain-lainnya. Lalu jadi maksudnya yang terasa dan terlihat itu ya fitur-fitur itu. Jadi
PWA ini sama sekali bukan native apps, jadi dia sebenarnya website biasa, cuma dia bisa mengakses hardware dari si device atau mobile device kalian. Oke, lalu arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di web application itu, kalau kita lihat klien itu kan melakukan HTTP request kepada server. Lalu si server ini mengirimkan respons berupa data yang biasanya tuh JSON. Kalau sekarang JSON, kalau kebanyakan, tapi bisa juga XML request dan lain-lain masih banyak. Cuma yang paling umum sekarang itu biasa JSON, lalu ditampilkan oleh klien. Nah, tapi kalau pada PWA, dia memiliki satu komponen tambahan yang bernama service worker. Ini. Jadi service worker itu adalah sebuah script yang berjalan di background aplikasi. Nah, fungsinya service worker ini adalah dia sebagai agregator dari request si klien. Jadi fungsinya service worker ini antara lain adalah caching, terus ada juga listening to push notification, ada background sync dan lain-lain. Jadi cache ini akan disimpan di local storage browsernya si user. Jadi klien melakukan request terhadap service worker dan service worker akan fetch data kepada server sini, lalu sambil menampilkan data yang ada di cache atau dalam beberapa kasus developer itu membuat kondisi di mana ketika tidak ada respon dalam waktu yang ditentukan, si service worker akan fetch data dari cache yang merupakan data kunjungan terakhir dari si user. Lalu dan dalam kasus connection timeout atau offline, biasanya service worker akan langsung mengambil data dari cache. Kayak gitu. Lalu jadi caranya gimana? Cara kita tahu untuk website ini PWA atau bukan ya? Nah, pertama itu kita bisa melakukan audit pada website kita itu dengan Lighthouse ya dari Chrome DevTools, sorry. Lalu kita lakukan audit pada websitenya, terus dari situ kita bisa lihat skor-skor ini. Nah, agar bisa dikategorikan menjadi PWA, sebuah website itu paling minimal harus responsif dan load dengan cepat. Jadi kalau nggak salah itu skornya itu ini minimal 80 rata-ratanya. Nah, tapi skor ini aja tuh nggak cukup untuk menjadikan sebuah website itu adalah PWA. Jadi ada satu hal lagi yang harus dipenuhi ketika Anda ingin websitenya itu menjadi PWA. Kayak gitu. Terus, nah, oke, yaitu, Jadi skor ini tuh nggak cukup ya untuk jadi PWA. Jadi ada satu hal lagi yang harus dipenuhi yaitu offline mode. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, website biasa itu kan berjalan pada single thread kan, atau dari klien dia langsung request ke server. Jadi ketika server ini tidak available, maka request ini akan terhenti atau ke terminate. Sementara kalau untuk kita memenuhi offline mode ini, kita butuh service worker, dia akan fetch data dari si cache kayak gitu. Oke, jadi pengaplikan service worker kurang lebih seperti ini. Jadi dia bentuknya adalah sebuah script. Nah, yang pertama itu kita harus ngecek apakah si service worker ini support fitur si browser ini apakah dia support fitur service worker. Lalu kita register file JavaScript untuk mendeskripsikan rangkaian proses yang akan kita lakukan jika browser mensupport fitur ini sebagai workernya. Di sini Anda bisa membuat kode Anda sendiri di file sw.js ini. Nah, tapi bisa juga menggunakan library seperti Workbox ini. Jadi ini adalah emang library atau framework yang biasa digunakan untuk membuat sebuah service worker. Nah, pada dasarnya service worker ini melakukan caching dan background sync ya. Jadi kalau teman-teman
familiar dengan Redis atau biasa nge-caching di Firebase, ini kurang lebih sama, cuma dia ada apa? Cuma emang dia ada file JSON yang untuk proses instalasinya dari web ke aplikasi, kayak gitu. Oke. Terus setelah kita bahas tadi, haruskah kita peduli terhadap PWA ini, ya kan? Jadi ada beberapa kelebihannya untuk atau keuntungannya menggunakan PWA. Jadi yang pertama itu dia hanya menggunakan satu code base untuk multiplatform. Jadi bisa di web, bisa di Android, bisa di iOS. Itu hanya membutuhkan satu code base aja. Nah, terus juga tidak ada pemotongan revenue, apalagi aplikasi teman-teman ini mengandalkan iklan dari untuk pendapatan teman-teman sekalian. Jadi kalau nggak salah yang saya tahu di App Store itu ada pemotongan sekitar 30 atau 15% untuk revenue dari aplikasinya masing-masing. Sementara kalau kita pakai PWA itu tidak ada karena dia adanya di browser. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang 3 arsitektur aplikasi ini yang paling populer saat ini ya. Jadi ada natif, ada hybrid, ada juga PWA. Nah, jadi ini bukan cuma ini arsitektur aplikasi. Jadi ada banyak, cuma sekarang yang paling populer adalah 3 ini. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang natif. Native app itu adalah aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk platform tertentu. Jadi misalnya dia didesain khusus untuk Android atau untuk iOS. Jadi dia memang aplikasi itu khusus untuk Android dan iOS gitu misalnya. Nah, tentu saja karena ini dibuat khusus untuk platform tersebut, maka banyak banget keunggulan-keunggulan yang bisa kita dapatkan terutama dari segi performa sama keamanan ya. Oke, kalau kita lihat pros-nya ini, yang pertama dan paling utama adalah performa yang cepat dan keamanan yang baik. Jadi dari segi performa itu pasti natif itu akan lebih baik dibanding kompetitornya. Dan semua fitur keamanan dari aplikasi itu sendiri juga disupport secara penuh oleh platform yang digunakan. Misalnya kayak di iOS itu untuk mengambil data pribadi, biasanya seorang hacker itu bisa mengakses data pribadi si user hanya jika si hacker memiliki akses ke device si user dan melakukan jailbreak, atau juga si hacker ini bisa bikin aplikasi untuk mengambil datanya dari dalam ya, jadi atas persetujuan si user. Dan juga sedangkan untuk aplikasi hybrid dan PWA itu selain mengalami vulnerability yang tadi sama, bisa juga dan juga dia bisa mengalami vulnerability dari bahasa pemrograman yang digunakan. Aplikasi hybrid dan PWA juga cenderung vulnerable terhadap serangan-serangan yang biasa terjadi pada website dan natif. Jadi semua vulnerability itu aplikasi PWA itu vulnerable dari segala sisi lah ya istilahnya. Lalu poin berikutnya juga ada fungsionalitasnya pada offline mode juga lebih ekspansif, lebih luas. Jadi kalau di aplikasi natif itu kan walaupun offline mode, dia tetap bisa mengakses perangkatnya ya. Dan PWA, kalau di PWA itu ada beberapa yang bisa, tapi ada beberapa yang nggak bisa karena dia harus online gitu. Nah, terus kapan kita harus memakai ini sebagai aplikasi Anda? Bukan harus ya. Jadi kapan sih kita best to use-nya ini? Paling baik ini digunakan kapan? Nah, jadi kapannya itu kalau teman-teman sekalian ini pengen pakai aplikasinya untuk membuat 3D games atau aplikasi yang memiliki rendering gambar, terus animasi yang banyak gitu ya. Jadi
Kalau untuk pakai hybrid ini akan jauh lebih berat, atau bahkan PWA itu bahkan malah lebih berat lagi, ya kan? Terus bisa juga kalau kita cuma mau apply untuk satu platform, misalnya kita mau bikin satu aplikasi khusus untuk satu platform aja. Nah, terus juga bisa kalau untuk kita membutuhkan akses terhadap hardware yang khusus ada di satu platform aja. Jadi kayak misalnya kita butuh suatu hardware dari handphone tertentu gitu, yang nggak ada di lain, kita harus bikin yang pakai natif, kita nggak bisa pakai hybrid. Oke, lanjut kita masuk ke hybrid. Nah, jadi aplikasi hybrid ini pada dasarnya itu adalah sebuah website ya. Jadi dari segi tampilan aja yang dibedakan, tapi dia sebenarnya website, tapi bisa dimasukkan ke dalam Play Store ataupun App Store. Nah, jadi dasarnya aplikasi hybrid ini memiliki satu back-end dan beberapa front-end. Bahkan kadang cuma memiliki satu front-end aja yang digeneralisir untuk beberapa platform. Tapi akibatnya pasti ada visual bug pada platform-platform tertentu. Kalau misalnya teman-teman ini suka main game di handphone ya. Jadi kalau handphone teman-teman itu modelnya yang bezel-less dan hanya terpotong speaker sama kamera aja, itu biasanya gambarnya ada yang tertutup. Sementara kalau kita misalnya download game yang sama di iOS, itu nggak ada gambar yang tertutup. Jadi ada visual bug kecil-kecil yang seperti itu kalau kita pakai yang mengeneralisir dengan satu front end aja. Nah, terus apa sih keuntungannya dari memakai hybrid ini? Nah, yang utama itu adalah development cost yang jauh lebih rendah daripada native apps yang multi-platform. Karena biasanya memiliki satu code base dan satu server aja, dan juga hanya memerlukan satu tim aja. Terus selanjutnya ada waktu deployment yang lebih cepat ke pasaran karena hanya memiliki satu code base. Lalu ada akses terhadap fitur-fitur tertentu dari platform-platform yang berbeda, tapi nggak semua, nggak kayak native apps. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa diakses melalui web ya, karena ini kan sebenarnya web si hybrid ini. Nah, misalnya yang paling umum itu kan semua itu kamera. Jadi kamera itu udah bisa di semua platform, udah nggak ada masalah. Dia udah bisa memanfaatkan kamera dengan baik. Nah, sedangkan kayak untuk misalnya face recognition gitu, belum sepenuhnya supported di semua platform untuk hybrid apps, karena kadang ada misalnya untuk handphone tipe A itu lebih bagus gitu ya fiturnya dibanding handphone B. Jadi nggak sama semuanya. Jadi untuk kasus ini developer itu perlu membuat beberapa logic yang berbeda untuk mendapatkan fitur yang maksimal dari si platform-platform yang berbeda ini. Terus ada juga kekurangannya untuk hybrid apps. Yang pertama adalah kalau aplikasi kompleks itu cenderung lebih lambat. Karena biasanya untuk fitur-fitur yang biasanya pada aplikasi natif merupakan fitur bawaan, untuk aplikasi hybrid ini kita harus menggunakan library atau bahkan API untuk mengaksesnya. Jadi kita harus menunggu respons dari si API dan juga dari server untuk mendapatkan hasil yang kita butuhkan. Atau dari library juga yang belum sepenuhnya teroptimasi dengan baik, tapi kita harus menunggu proses itu. Beda dengan native. Lalu yang kedua ini hanya bergantung pada security browser saja. Tidak bisa memanfaatkan fitur-fitur keamanan dari device. Jadi kapan kita bisa memakai hybrid ini ya? Nah, yang pertama itu adalah ketika kita memiliki apps yang hanya bergantung pada konten saja. Misalnya kayak portal berita, online course, dan lain-lain ini pakai hybrid sebenarnya masih cukup. Karena kita kesuksesan si aplikasi itu hanya bergantung pada konten dan bukan pada fitur.
Lalu juga jika teman-teman ingin mengetes ide project dan ingin mendapatkan feedback dari beberapa platform sekaligus. Tentunya kita harus mengabaikan performance issue jika kedepannya emang kita berencana untuk mengubah hybrid apps ini menjadi native apps. Tapi kalau emang mau pakai hybrid apps, itu adalah persoalan utama yang harus kita tackle gitu ya, harus kita handle. Lalu jika kita ingin menjalankan aplikasi aplikasi kita secara bersamaan di beberapa platform yang berbeda. Tentu saja yang memenuhi beberapa kriteria di sini ya. Jadi seperti content base, lagi-lagi content base, bukan aplikasi yang kaya dengan fitur-fitur yang canggih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang PWA. Nah, kita kan tadi udah bahas tentang PWA ya. Terus kita langsung aja masuk ke pros and cons-nya. Jadi salah satu keunggulan atau main selling point-nya itu, main selling point dari PWA itu sudah bisa mengakses beberapa platform sekaligus dengan satu code base. Lalu juga ada ini, lebih murah dan lebih cepat untuk di-develop. Lalu untuk user kita yang bukan reguler atau new user, mereka tuh nggak perlu install, mereka cukup masuk ke browser, masuk ke website kita, dan dia sudah bisa mendapatkan mendapatkan pengalaman experience seperti menggunakan native apps pada umumnya. Lalu juga user tidak perlu mengupdate aplikasinya karena semua itu sudah ada di browser. Jadi kalau memang kita ada update untuk aplikasinya ini, kan langsung kalau di browser itu langsung kita deploy ke server dan klien kita, nanti si user itu langsung mendapatkan update-nya tanpa perlu mengupdate aplikasinya yang ada di dalam device-nya masing-masing. Oke, dan juga ada beberapa kekurangan dari PWA ya. Yang utama adalah fitur hardware yang terbatas, bahkan lebih terbatas daripada hybrid. Karena hybrid itu hampir selalu dibuat dengan bahasa natif. Cuma mereka itu yang berbeda itu biasanya karena di front end-nya aja sih. Lebih banyak di front end-nya itu yang berbeda. Dia bisa menggunakan framework yang umum kayak pakai React.js, terus juga Vue sekarang bisa udah buat hybrid, terus ada juga Flutter kayak gitu-gitu. Nah, terus performanya ini lebih buruk di iOS. Malah beberapa bulan lalu tuh si Safari itu ada perubahan untuk arsitektur PWA-nya, jadi banyak banget site PWA itu yang nggak berjalan di Safari. Dia berjalan, cuma fungsi PWA-nya itu nggak jalan. Jadi banyak yang belum dioptimasi kembali seperti semulanya. Lalu juga ekosistem support-nya lemah banget karena ini memang cuma sebuah website ya, nggak ada ekosistem support dari OS-nya sama sekali, bahkan hampir nggak ada ya. Terus cenderung lebih memakai baterai yang banyak karena adanya background proses yang terus-menerus fetching dan refetching data dari server sambil menampilkan data dari cache. Nah, jadi kapan PWA ini paling bagus untuk digunakan? Nah, jadi kalau kita mau tapi ini ada catatan untuk jika user base-nya ini masih kecil ya. Jadi ini cocok banget, PWA ini cocok banget untuk e-commerce asalkan user base-nya tidak terlalu banyak. Tapi jika udah besar, udah banyak gitu, lebih baik menggunakan aplikasi natif supaya performanya itu lebih bagus. Jadi ini ada pilihan terbaik untuk e-commerce yang baru dan berkembang. Terus juga bisa dipakai kalau Anda itu pengen trafiknya lebih banyak. Lagi-lagi ini untuk aplikasi baru yang ingin kayak send word, we have this app, you should try it, kayak gitu. Jadi lebih aksesibel kepada user-user baru untuk memperkenalkan produk gitu. Nah, nanti kalau memang sudah user base-nya sudah meningkat, ada baiknya kita pindah ke native.
Nah, lalu yang ketiga ini, kita memerlukan apps yang tidak banyak fungsionalitas yang kompleks. Lagi-lagi seperti e-commerce, portal berita, online course, dan lain-lain yang bergantung kepada konten dan bukan fitur. Yang lagi-lagi dia tidak memiliki user base yang terlalu besar. Kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan akhirnya adalah PWA ini cocok untuk teman-teman atau enggak? Jadi silakan bisa dinilai sendiri target audiensnya seperti apa, aplikasinya mau melakukan apa, untuk menghandle problem apa. Oke, paling udah sampai situ presentasinya. Saya kembalikan ke Mbak Stephanie Sukandar. Apa saya langsung jawab pertanyaannya aja nih? Mas Arizal, kita pilih-pilih pertanyaan dulu. Di sini udah ada beberapa pertanyaan buat Mas Arizal. Oke. Nah, ini ada dari Mas Agung Widodo. Lebih efektif mana katanya menggunakan PWA dengan local storage di web, PWA dengan local array di dalam coding, dan PWA dengan SQLite atau PWA dengan SQLite yang biasa digunakan di native katanya. Mohon dibantu dijawab. Jadi ini mungkin maksudnya untuk caching-nya ya. Jadi kalau untuk sekarang paling efektif itu adalah di local storage-nya di browser aja, karena kalau kita mengakses local storage dari device itu akan ada kode tambahan lagi dan kita nggak memerlukan space tuh sebesar itu, kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Brian K. Sudarman. Apakah PWA dapat berjalan dengan baik pada web dev tools yang tanpa coding? Web dev tools yang tanpa coding. Kalau untuk PWA ini, setahu saya selama ini kebanyakan sih ini ya. Jadi kita buat misalnya gimana ya? Untuk front end-nya itu kita biasanya pakai untuk web base, tapi kita buat menyerupai mobile apps. Nah, tapi kalau untuk yang tidak berbasis coding itu kembali lagi untuk aplikasinya ya. Jadi dia mensupport untuk PWA atau enggak. Baik. Kemudian ada pertanyaan terakhir, Mas, dari Mbak Cahaya Kamila. Bagaimana caranya website native yang sudah ada ingin dialihkan ke PWA? Kalau untuk website native ke PWA itu kayaknya nggak bisa ya. Yang bisa kita ambil itu cuma kayak desainnya atau logic atau flow dari aplikasinya itu. Tapi kalau kita convert, itu paling yang bisa dipakai itu hanya sisi back-end atau servernya aja. Untuk sisi front-end-nya itu kita harus start from scratch sih. Oke, baik kalau gitu. Ini ada baru pertanyaan yang baru aja masuk. Nggak apa-apa, kita sambil jawab aja ya, Mas ya. Ini dari Mas Muhammad Setiawan Modong. Jadi PWA itu cuma bisa dipakai untuk JS aja ya? Gimana tuh, Mas? Kalau untuk itu sebenarnya kan kalau untuk front end-nya sih yang setahu saya sejauh ini kebanyakan pakainya JS ya, karena yang lebih library-nya udah banyak mendukung untuk PWA itu kan dari React ya. Jadi kita biasanya emang pakainya JS, tapi kalau untuk back end-nya kita bisa macam-macam, mau pakai Golang, mau pakai Ruby itu pun bisa. Yang penting nanti ketika mencapai front end-nya itu script-nya itu biasanya berbentuknya JS. Oke, berarti bahasa pemrogramannya sebenarnya boleh Golang dan teman-temannya, tapi yang penting N-nya di JS ya, Mas ya? Iya, jadi front end-nya emang biasanya sih JS. Oke, baik. Nah, ini sepertinya akan ada banyak pertanyaan lagi, tapi mungkin karena waktunya sudah terbatas, boleh mungkin Mas Arizal share lagi, kira-kira kalau mau ngontak Mas Arizal, enaknya kemana nih teman-teman kita yang ada di sini? Oke, thank you. Kalau masih mau ada pertanyaan atau
mungkin mau nanya-nanya tentang Hacktivate itu apa, bisa kontak saya di email ini arizalrahmat@hacktivate.com atau ke LinkedIn saya di sini, Arizal Rahmat. Oke, baik. Terima kasih banyak kalau gitu Mas Arizal untuk sharing-sharingnya. Kita jadi lebih paham nih tentang PWA dan juga tentang bahasa pemrograman yang bisa masuk ke sana seperti apa. Sekali lagi makasih banyak ya Mas Arizal. Oke, thank you Mbak Stefani. Thank you, stay healthy Mas. Bye, sampai ketemu. Bye. Oke teman-teman, tadi adalah sesi terakhir di web desktop kita kali ini. Nah, seperti yang di awal, aku sempat mention bahwa ada 2 acara sebenarnya hari ini, ada Indonesia Website Awards dan juga ada web desktop. Dari web desktop kita udah ngobrol tadi banyak banget sama para pembicara kita juga udah ada sesi dengan para superwoman yang sharing-sharing juga tentang teknologi website sendiri. Nah, sekarang kita pengen ngumumin lagi kategori selanjutnya, yakni kategori public favorite. Dan kategori public favorite yang pertama untuk personal kategori dimenangkan oleh lockerbumn45.com, design by Locker BUMN. Selanjutnya, kategori public favorite yang kedua untuk commercial kategori dimenangkan oleh ikreasi.com, design by Toto Wijaksana. Dan kategori public favorite yang ketiga ada Sahabat Hosting by Endo Putra. Mungkin aku konfirmasi dulu ke teman-teman Exabytes apakah ada videonya untuk masing-masing pemenang. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Dan pemenang public favorite untuk ketiga kategori tadi berhak mendapatkan hadiah sebagai berikut dari Exabytes. Ada trofi, e-certificate, dan juga produk voucher Exabytes nilai masing-masing 3 juta rupiah. Selamat sekali lagi untuk para pemenang di kategori public favorite winner. Semoga terus berprestasi dan pastinya sampai ketemu lagi di IWA tahun depan ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kita udah sampai di penghujung acara dan kita akan segera mengumumkan satu lagi kategori terakhir, tapi kayaknya jangan saya yang ngumumin ya. Mungkin saya akan undang Mas Indra Hartawan selaku Country Manager Exabytes Indonesia. Oh, sudah ada di sini orangnya. Mas Indra, over to you kayaknya untuk kategori yang satu ini. Oke, siap. Oke, saya cek suara dulu ya. Suara saya udah masuk ya? Masuk, Mas. Oke, siap. Oke, sebelum saya membacakan ya, mungkin saya sekali lagi berterima kasih kepada rekan-rekan yang stay sampai di akhir ini, masih ada sekitar 200-an lebih ya. Dan juga saya juga berterima kasih kepada para pembicara yang sudah tadi men-sharing ilmunya. Ada dari tadi terakhir dari Mas Arizal ya, dari Hacktivate. Itu juga mungkin kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu lebih banyak mengenai apa istilahnya dunia pemrograman atau apa, bisa langsung tuh ke Hacktivate ya. Terus juga tadi ada banyak sekali dari Mas Agam gitu kan, dari juga Mas Aji dari Certify ya, dari Mas Rio juga dari Belajar AWS, Mbak Dela, Mbak Avita ini sama Mbak Dewi ini apa ya istilahnya ladies in tech ya. Jadi ini Wonder Woman kali ya kalau saya bilang. Terus kemudian ya para sponsor juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang telah mendukung acara ini demi terwujudnya event tahunan bagi para insan website di Indonesia. Oke, mungkin saya langsung aja kali ya. Ini sudah ada namanya nih di kartu saya nih ya untuk yang terakhir ya. Untuk pemenang ini dulu kali ya sebelum saya bacakan pemenang untuk set of the year ya, personal kategori. Ya, pemenangnya adalah
celoteh.com by Setio Broto Atmojo. Ya, silakan. Ya, selamat sekali lagi kepada Setio Broto Atmojo selaku pemenang Site of the Year personal kategori celoteh.com. Kita akan menyaksikan videonya mungkin Mas Indra dari celoteh.com. Ya, silakan tim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi J, owner dari celoteh.com. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Exabyte Indonesia dan juga terima kasih kepada Dewan Juri. Terima kasih juga saya sampaikan ke teman-teman yang telah mendukung saya, mendukung perkembangan dari celoteh.com. Semoga dengan menjadikan pemenang ini, menjadikan Celoteh menjadi lebih baik, Celoteh menjadi situs blog yang cukup intinya lebih baik lah. Juga saya ucapkan terima kasih pastinya kepada orang tua saya, kepada teman-teman saya dari Blogger Kediri, IDN Blogger, dan juga semua blogger di Indonesia. Mungkin itu saja saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Exabyte dan juga Dewan Juri semuanya. Saya Davi J, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Indra untuk mengumumkan Site of the Year kategori komersial. Ya, terima kasih. Itu tadi ada Mas Broto tadi ya. Dia dari Kediri tadi dia bilang, luar biasa. Oke, selanjutnya pemenangnya untuk Site of the Year untuk komersial kategori adalah www.kampunginggrisonline.com by Setio Broto Atmojo. Ini benar ya namanya? Ya, silakan. Kita akan saksikan untuk kampunginggrisonline.com, ada video dari pemenangnya, silakan. Saya Setio mewakili dari World English Kampung Inggris Pare mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Exabyte yang telah memilih kami sebagai pemenang dari Set of the Year kategori UKM. Semoga kemenangan ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi UKM lain untuk terus berkembang lebih baik ke depannya. Demikian, terima kasih atas dukungannya. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih untuk kampunginggris.com. Saya kembalikan lagi kepada Mas Indra Hartawan untuk mengumumkan pemenang kita yang terakhir untuk Site of the Year di e-commerce kategori. Silakan Mas. Oke, yang terakhir dan sebagai penutup ya, untuk pemenang Site of the Year e-commerce kategori tahun 2020 adalah bisabayar.id, desain by Muhammad Seiku Al-Mauizi. Silakan tim videonya. Ya, kita saksikan video dari bisabayar.id selaku pemenang e-commerce kategori berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terhingga kami mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada kami, dan kami bersyukur bisa mengikuti ajang perlombaan Indonesia Website Award 2020 yang diselenggarakan oleh Exabyte. Melalui proses panjang ini pula kami website bisabayar.id bersyukur karena bisa mengikuti dan meraih penghargaan dalam kategori Site of the Year 2020, di mana hal ini merupakan sebuah anugerah yang tidak kami sangka-sangka untuk bisa memenangkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri IWA 2020, kepada Exabyte selaku penyelenggara, dan kami ucapkan pula terima kasih kepada orang tua kami, saudara kami, serta teman-teman kami yang telah mensupport kami dalam mengikuti perlombaan IWA 2020 ini. Kami ucapkan terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada bisabar.id dan terima kasih juga Mas Indra sudah membantu mengumumkan kategori kita yang terakhir. Selamat kepada seluruh pemenang. Terima kasih Mas Indra. Ada tambahan lagi Mas sebelum kita closing? Ya, mungkin sebelum saya serahkan ke Mbak Stefan untuk closing ya, saya berterima kasih kembali atas terselenggaranya acara ini, tidak lepas dari dukungannya para sponsor kami ya di acara IWA. Jadi saya mengucapkan sekali lagi kepada platinum partner kami dari Next Data Center, dari gold partner kami ya, selaku gold partner kami dari Pandi, dan terakhir tidak lupa dari sebagai communication partner kami Kampuspedia. Ya semoga tahun ini kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, dalam artian juga para orang di balik layar pembuatan sebuah website ini. Dan tahun ini saya yakin perkembangan website akan jauh meningkat seperti yang tadi dipaparkan oleh beberapa pembicara ya, dari Pandi juga membahas soal ada kenaikan yang sangat signifikan untuk registrasi.id. Dan ya semoga kita bisa recover dan kita bisa kembali normal seperti sebelum adanya pandemi untuk para bisnis dan UKM yang ada di Indonesia. Itu aja dari saya. Silakan Mbak Stefani, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Mas Indra. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang Site of the Year dari 3 kategori tadi. Semuanya mendapatkan masing-masing trofi, e-certificate, dan produk voucher Exabyte senilai 7 juta rupiah. Tentunya hadiah yang kita bagi-bagikan hari ini itu adalah disponsori oleh organizer kita Exabyte, Platinum partner kita Next, Gold partner kita Pandi, dan juga Communication partner kita Campuspedia. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang dan juga dari award-award yang sebelumnya. Mudah-mudahan seperti kata Mas Indra tadi, kita bisa semakin memberikan sumbangsih kepada ekonomi Indonesia di tahun-tahun depan, especially setelah situasinya semakin baik nantinya, ya. Dan ternyata tidak cuma di situ aja nih hadiahnya. Sekarang saya pengen kasih lihat nama-nama pemenang yang sudah terpilih sebagai pemenang giveaway hari ini. Kita ada 20 nama pemenang, ini dia. Congratulations untuk seluruh pemenang giveaway. Kalian semua akan dihubungi oleh tim Exabytes di Instagram tentunya. Ini adalah 10 nama pertama. Lanjut kita buka lagi 10 nama selanjutnya. Masing-masing akan mendapatkan 10 t-shirt dan juga 10 tumbler ya teman-teman, eksklusif dari Exabytes. Masih ada nggak yang di sini nih? Mungkin standby di antara 194 partisipan. Ada yang menang giveaway? Ada, oke. Selamat Mbak Dila. Selamat Mas Riki Fardian. Mbak Aska, Mas Nurdin. Nggak dapet, oh nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa Mas Arya. Ini Mas Arya Saloka yang di sinetron bukan ya? Beda ya? Oh, oke. Saya kira sama. Oke. Terima kasih, kurang beruntung. Nggak apa-apa. Nanti kan ada lagi event-event Exabyte selanjutnya, teman-teman bisa ikutan giveaway-nya lagi. Atau ikutin aja terus Instagram-nya Exabyte, karena di sana bakal ada berbagai informasi dan juga mungkin giveaway. Nah, teman-teman, itu dia tadi semua rangkaian acara kita hari ini sudah kita persembahkan untuk seluruh hadirin yang ada di sini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi rekan-rekan sekalian di Indonesia Website Awards 2020 by Exabyte. Terima kasih tentunya untuk para juri, para speaker yang juga sudah mendukung acara ini, dan tentunya juga kepada para sponsor, Next, Pandi, dan juga Campuspedia sebagai communication partner kita. Terus maju dunia digital Indonesia untuk perekonomian yang lebih baik, dan juga untuk rekan-rekan website developer, website designer semuanya, terus berkarya. Yang baru mau mulai belajar, nggak masalah, tidak ada kata terlambat, langsung aja belajar, dan tentunya kita tunggu karya-karyanya di dunia digital Indonesia. Stay safe, stay healthy. Akhir kata saya Stefani, mohon maaf kalau ada kekurangan dari segala event ini, dan tentunya seluruh tim Exabyte pamit undur diri. Sampai jumpa di Indonesia Website Award 2021. Bye. Stay healthy semuanya. Thank you for staying. Bye.